Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat muslim, tidak perlu diragukan lagi bahwa siksa kubur itu memang benar adanya. Siksa kubur terjadi jika selama di dunia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada suatu kisah tentang Imam Ghazali yang sedang bermimpi melihat pemuda muslim keluar dari kuburnya dan disiksa serta dihadang serigala. Ada apa kira-kira? Ingin tahu kisahnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Allah telah mengajarkan kita bagaimana bisa hidup dengan baik. Salah satunya bersuci atau wudhu. Berwudhu adalah syarat sah diterimanya sholat. Sempurnanya wudhu adalah separuh dari iman. Jadi, wudhu harus dilakukan dengan benar. Karena jika ada rukun dan bagian yang tidak terbasuh saja, maka sholatnya tidak akan sah. Ada kisah tentang Imam Ghazali saat setelah berdakwah. Ia tiba di rumahnya saat tengah malam. Ia tampak senang sekali karena banyak orang yang tertarik dengan ajaran yang ia sampaikan. Tak lama kemudian, sebelum tidur ia mengambil air wudhu kemudian sholat tahajud. Setelah itu ia berzikir. Setelah berzikir, Imam Ghazali ingin membaca Al-Quran. Namun tiba-tiba ia merasa mengantuk luar biasa, sehingga ia pun tertidur di musola. Tak lama kemudian dia terkejut dan bangun dari tidurnya. Karena ia bermimpi cukup mengejutkan, astagfirullah, kenapa aku bermimpi seperti itu? Gumannya dalam hati. Kemudian ia melakukan sholat malam lagi sampai menjelang sholat subuh. Kemudian ia memberikan fatwa pada jamaah subuh seperti yang biasa. Dalam dakwahnya kali ini, ia menceritakan apa yang baru saja dimimpikannya yang sangat mengejutkan itu. Dan berkata, "Tadi malam aku baru saja bermimpi yang cukup mengejutkan. Baru kali ini aku mimpi seperti itu. Segera saja utarakan kepada kami, aku yakin mimpi itu pasti sangat menarik bagi kita semua," kata salah satu jamaahnya. Melihat antusiasme dari jamaah saat itu, Imam Ghazali berkata bahwa dalam mimpi ada kejadian yang cukup aneh. Ia melihat kuburan yang terbelah, lalu keluarlah beberapa orang yang telah mati. Di antara mayat-mayat itu ada seorang pemuda yang disiksa dengan berbagai jenis siksaan. Imam Ghazali merasa kasihan dengan pemuda itu. Kemudian Imam Ghazali mendekati pemuda itu dan memberi salam. Usai salam dari Imam Ghazali dijawab, ia bertanya dengan nada pelan, "Hai anak muda, penghuni kubur, ada apa denganmu? Mengapa engkau disiksa, sementara temanmu tidak?" Pertanyaan Imam Ghazali membuat pemuda ahli kubur itu menangis, dan kemudian pemuda itu menjawab dengan suara pelan, "Hai Imam Ghazali, demi Allah, bantulah keterasinganku. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar bagiku dari siksa ini melaluimu, siksaan yang sangat pedih ini." Setelah berbicara demikian, pemuda itu menangis sesenggukan. Lalu Imam Ghazali bertanya lagi, "Coba kamu ceritakan, aku ingin mengetahuinya." Mendengar jawabannya, pemuda itu menghentikan tangisannya dan bercerita, "Aku pernah tidak wudhu ketika akan sholat subuh, karena aku takut kedinginan." Kemudian Imam Ghazali merasa sedih dan bertanya, "Apa hubungannya antara siksaan yang kamu terima yang begitu dahsyat dengan kamu tidak berwudhu ketika sholat subuh?" Pemuda itu menjelaskan dengan terbata-bata sambil menangis, "Akibat aku tidak wudhu, itulah aku disiksa dan dalam kubur ini, aku dihadang oleh serigala yang menakutkan sekali. Keadaanku semakin bertambah buruk." Dari cerita itu menunjukkan bahwa Allah pasti menepati janjinya. Allah akan memberikan siksaan bagi mereka yang berbuat dosa, dan Allah juga akan memberikan nikmat bagi mereka yang melakukan amal kebajikan. Bayangkan, seorang muslim yang lupa wudhu sekali saja sudah mendapatkan siksaan yang luar biasa. Apalagi yang lebih parah dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan,
maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.